Soal nomor 1. Cermati editorial berikut. Tentukan opini redaksi dalam editorial. Editorial disebut juga dengan tajuk rencana. Yaitu keterangan pokok dalam surat kabar atau majalah. Opini redaksi dalam editorial berisi solusi atau jalan keluar dari masalah yang dibahas di awal. Selain itu, opini editorial biasanya terletak di baris akhir atau kalimat akhir dalam paragraf tersebut. Kalimat akhir yang dimaksud bisa 1-3 kalimat terakhir dari paragraf. Sehingga opini redaksi dalam editorial tersebut terdapat pada nomor 9 dan 10. Di dalam kalimat ini berisi solusi atau jalan keluar dari masalah yang dibahas di bagian awal. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah E. Soal nomor 2. Bacalah kutipan kedua teks berikut. Tentukan persamaan isi kedua teks berita tersebut. Berita disebut juga dengan informasi atau kabar, dan bisa juga disebut dengan pemberitahuan. Untuk mengetahui persamaan isi kedua teks berita, maka kita perlu menentukan apa yang dibicarakan dalam teks berita 1 maupun teks berita 2. Teks berita 1 berisi tentang tumbangnya beberapa pohon yang disebabkan oleh
hujan deras yang disertai angin kencang. Sedangkan teks berita 2 berisi tentang beberapa pohon yang tumbang yang disebabkan karena terjangan angin puting beliung, sehingga persamaan isi dari kedua teks berita di atas adalah C. Tumbangnya beberapa pohon. Soal nomor 3. Cermatilah teks berikut. Tentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Yang dimaksud dengan ide pokok yaitu apa yang dibicarakan dalam paragraf. Ide pokok dalam sebuah paragraf dapat kita temukan di dalam kalimat utama. Untuk mengetahui ide pokok sebuah paragraf, kita perlu mencermati kata apa yang selalu diulang-ulang di tiap-tiap kalimat dalam paragraf tersebut. Dan pengulangan kata itu bisa secara langsung maupun secara tidak langsung. Pengulangan secara langsung bisa dilakukan dengan mengulang kata tersebut secara sempurna. Misalnya, kualitas pendidikan, kalimat kedua, kualitas pendidikan akan muncul lagi, dan seterusnya. Sedangkan pengulangan secara tidak langsung biasanya menggunakan kata ganti seperti hal tersebut, itu, kemudian ini, dan sebagainya. Untuk kalimat utama dalam paragraf tersebut terdapat di kalimat pertama, karena kalimat ini dijelaskan oleh kalimat kedua yang berisi contoh kualitas pendidikan di tingkat SD. Kemudian dijelaskan lagi di kalimat ketiga yang berisi contoh kualitas pendidikan matematika di tingkat SLTP. Sehingga
Ide pokok dari paragraf tersebut adalah C. Kualitas pendidikan. Soal nomor 4. Bacalah teks berikut dengan saksama. Tentukan perbedaan cara penyajian kedua teks berita tersebut. Untuk menentukan teknik penyajian berita, kita dapat menerapkan rumus 5W plus 1H atau rumus A dik sin B yang terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita lihat teknik penyajian teks yang pertama. Teks pertama diawali dengan di mana. Kemudian kalimat berikutnya merupakan jawaban dari bagaimana. Sedangkan kalimat terakhir merupakan penjelasan dari mengapa. Kemudian teks berita yang kedua diawali dengan kapan. Kemudian di mana, dan bagaimana. Sehingga perbedaan cara penyajian kedua teks berita tersebut adalah B. Soal nomor 5. Bacalah kutipan sastra Melayu klasik berikut. Tentukan nilai moral yang terdapat dalam kutipan sastra Melayu klasik tersebut. Sebuah cerita yang disampaikan oleh pengarangnya pasti mengandung nilai kehidupan. Yang disebut juga dengan ajaran hidup.
Nilai kehidupan dalam sebuah cerita bisa berbentuk nilai moral atau agama, nilai sosial atau kemanusiaan, nilai etika atau tata krama, nilai estetika atau keindahan, nilai pendidikan, nilai kebudayaan, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan nilai moral atau agama yaitu ajaran hidup yang mengatur tingkah laku manusia yang didasarkan pada agama. Dari isi kutipan cerita sastra Melayu klasik di atas, nilai moral yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah D. Kekejaman raja terhadap rakyatnya. Hal ini ditunjukkan pada bukti yang mendukung, yaitu di kalimat kedua. Soal nomor 6. Bacalah teks berikut. Tentukan kalimat kritik yang sesuai dengan gambaran novel tersebut. Kalimat kritikan yaitu kalimat yang berisi penilaian mengenai baik buruknya hasil karya. Berdasarkan isi kutipan teks di atas, kalimat kritik yang sesuai dengan gambaran novel tersebut adalah E. Karena bercerita mengenai asmara muda-mudi, novel ini bukan novel yang terkategori berat. Soal nomor 7. Bacalah kutipan cerita berikut dengan seksama. Kemudian tentukan nilai moral yang terdapat dalam kutipan hikayat tersebut. Nilai moral
yaitu ajaran hidup yang mengatur tingkah laku seseorang yang didasarkan pada ajaran agama. Berdasarkan isi cerita, nilai moral yang terdapat dalam kutipan hikayat tersebut adalah patuh terhadap perintah pimpinannya, berdoa sebelum menjalankan tugas tidak termasuk nilai moral, karena yang dilakukan Wiramaya dan Wirasantika bukan membacakan doa, tetapi membaca Aji Halimunan dan siap untuk membuat orang yang berada di dalam puri tertidur semua, sehingga Wiramaya dan Wirasantika dapat mengambil putri Siti Baghdad. Soal nomor 8. Cermatilah kutipan cerpen berikut. Tentukan kalimat esai yang sesuai dengan kutipan cerpen tersebut. Esai sastra merupakan karangan prosa yang membahas karya sastra dari sudut pandang pribadi penulis. Bagian yang disoroti dalam esai sastra antara lain kelebihan dan kelemahan karya sastra. Kelebihan dan kelemahan yang dimaksud yaitu kelebihan dan kelemahan terkait dengan unsur yang membangun cerita atau unsur intrinsik. Berdasarkan isi cerita
Di atas, kalimat esai yang sesuai dengan kutipan cerpen tersebut adalah A. Sebagai cerita yang mengisahkan kehidupan guru yang ditempatkan di pedesaan, cerita ini mampu menampilkan konflik batin sang guru. Bahasa yang digunakan lugas dan jelas. Soal nomor 9. Cermatilah paragraf berikut. Tentukan kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas. Paragraf di atas dilihat dari isinya, termasuk jenis paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang mendeskripsikan keadaan rumah Pak Wongso. Untuk melengkapi paragraf rumpang, kita perlu melihat kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Sehingga kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas supaya kohesif dan koheren adalah A. Namun, Anda tak perlu heran sebab semua jenis kendaraan itu hanyalah mainan yang terbuat dari kayu dan ukurannya hanya 1/50 dari barang asli. Kata semua jenis kendaraan itu merujuk pada kalimat sebelumnya, yaitu mobil kuno, helikopter, trailer, dan kereta api. Sedangkan kalimat yang ada di option A dijelaskan oleh kalimat terakhir. Pak Wongso memang pengrajin mainan anak-anak dari kayu bubut. Yang kata tersebut merujuk pada mainan anak yang terbuat dari kayu dan ukurannya hanya 1/50 dari barang aslinya. Soal nomor 10. Cermatilah penggunaan kata yang bercetak miring dalam karya ilmiah berikut. Volume lalu lintas telekomunikasi menjelang dan pada saat Hari Raya Idul Fitri melambung tinggi. Perbaikan yang tepat untuk ungkapan melambung tinggi dalam kalimat tersebut adalah ungkapan
merupakan kelompok kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus. Perbaikan yang tepat untuk ungkapan melambung tinggi dalam kalimat di atas adalah D. Meningkat tajam. Soal nomor 11. Cermatilah paragraf deskripsi yang rumpang berikut. Tentukan kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Paragraf deskripsi merupakan paragraf yang berisi lukisan atau gambaran sesuatu secara detail. Untuk melengkapi bagian rumpang dalam paragraf deskripsi tersebut, kita perlu melihat kalimat sebelumnya dan kalimat sesudah bagian yang dirumpangkan, sehingga akan membentuk sebuah paragraf yang kohesif dan koheren. Berdasarkan isi paragraf deskripsi di atas, kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf deskripsi tersebut adalah C. Truk, sepeda, angkot, dan mobil pribadi seolah berlomba membelah jalan yang sempit. Kalimat ini merujuk pada kalimat sebelumnya, yaitu sepagi itu jalan telah ramai. Kemudian ramainya jalan yang dipenuhi truk, sepeda motor, angkot, dan mobil pribadi. Tidak lupa si motor tua juga ikut meramaikan jalan di pagi itu. Soal nomor 12. Disajikan petunjuk cara memakai bedak dingin yang susunan kalimatnya diacak. Urutkan petunjuk berdasarkan urutan yang tepat. Bahasa petunjuk disebut juga dengan
prosedur. Teks prosedur maupun petunjuk ini berisi tentang tata cara melakukan sesuatu, menggunakan sesuatu, maupun membuat sesuatu. Bahasa petunjuk memiliki syarat. Yang pertama, harus komunikatif. Maksud dari komunikatif di sini, bahasa yang digunakan mudah dipahami atau mudah dimengerti oleh pembacanya. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah halus. Teks petunjuk di atas merupakan tata cara melakukan sesuatu yang susunannya dapat diurutkan menjadi C. Yang pertama, bersihkan wajah dengan air hangat. Berikutnya, keringkan dengan handuk lembut. Kemudian, ambil 2-3 butir bedak dingin dan letakkan di telapak tangan. Berikutnya, lumatkan bedak dingin dengan bantuan air mawar atau air dingin. Setelah itu, oleskan pada wajah dan leher sampai mengering. Kemudian, ratakan bedak agar tidak terkesan coreng-moreng. Soal nomor 13. Cermatilah puisi berjudul Doa di Medan Laga berikut. Tentukan majas yang tepat untuk melengkapi larik puisi yang dirumpangkan di atas. Majas disebut juga dengan gaya bahasa, yaitu pemanfaatan bahasa sehingga sebuah karya sastra terlihat semakin hidup. Karya sastra yang dimaksud adalah bisa berbentuk puisi dan bisa berbentuk prosa atau cerita. Untuk melengkapi larik yang dirumpangkan dalam sebuah puisi, kita perlu melihat kalimat sebelum bagian yang dirumpangkan
maupun sesudahnya. Berdasarkan kalimat sebelum yang dirumpangkan, berilah kemauan sekuat Garuda. Kalimat ini dapat dijelaskan dengan lare C. Untuk melawan kekejaman ini, untuk menolak penindasan ini. Tujuan dari kemauan sekuat Garuda adalah untuk melawan kekejaman dan untuk menolak penindasan. Majas atau gaya bahasa yang terdapat di pilihan C ini termasuk majas pleonasme, yaitu gaya bahasa atau majas yang menggunakan kata-kata yang berlebihan. Yang sebenarnya kata-kata itu tidak diperlukan. Contoh lain dari majas atau gaya bahasa pleonasme adalah maju ke depan, naik ke atas, turun ke bawah, dan sebagainya. Soal nomor 14. Bacalah kutipan esai berikut. Tentukan kalimat simpulan yang sesuai untuk mengakhiri esai tersebut. Simpulan merupakan rumusan singkat dari beberapa pernyataan yang disampaikan baik secara tersirat maupun secara tersurat. Penyampaian secara tersirat, kita perlu memahami makna dari kalimat-kalimat yang disampaikan. Sedangkan penyampaian secara tersurat, setelah kita membaca pernyataan tersebut, kita langsung dapat mengetahui secara langsung isi dari pernyataan tersebut. Kalimat simpulan yang sesuai untuk mengakhiri esai tersebut adalah C. Penulis sekarang memiliki bakat pengetahuan yang lebih luas daripada penulis terdahulu. Kalimat ini lebih pas karena menjelaskan pernyataan atau kalimat-kalimat sebelumnya. Paragraf di atas berisi tentang perbedaan penulis zaman dahulu dan penulis
sekarang. Sehingga simpulan yang tepat adalah C. Soal nomor 15. Bacalah kutipan drama berikut. Tentukan masalah yang diungkapkan dalam kutipan drama tersebut. Masalah yang diungkapkan dalam sebuah drama dapat diketahui melalui isi pembicaraan antar tokoh. Drama di atas membicarakan masalah kemerdekaan. Hal tersebut dapat diketahui secara tersurat dalam dialog yang disampaikan antara Bapak dengan sulung. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah B. Masalah yang diungkap adalah kemerdekaan bangsa. Soal nomor 16. Cermati puisi yang berjudul Laut, karya Ratna Ningrum berikut. Tentukan diksi yang tepat untuk melengkapi larik puisi tersebut. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan dalam puisi, prosa, maupun teks yang lain. Untuk menentukan diksi dalam puisi, prosa, maupun teks yang lain, kita perlu mengetahui isi puisi, prosa, maupun teks tersebut. Puisi tersebut berisi tentang kekaguman aku terhadap pantai yang merupakan ciptaan Tuhan. Sehingga diksi yang tepat untuk melengkapi larik puisi tersebut adalah A. Beranjak. Soal nomor 17. Cermati ilustrasi berikut. Tentukan peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi di atas. Peribahasa merupakan kelompok kata atau kelompok kalimat yang tepat susunannya untuk mengisahkan maksud tertentu.
Berdasarkan ilustrasi di atas, peribahasa yang sesuai adalah C. Panas setahun dihapus dengan hujan sehari. Paragraf di atas berisi kebaikan yang dilakukan oleh Orhan yang begitu banyak akan terhapus oleh kesalahan sedikit. Kemudian, untuk peribahasa habis gelap terbitlah terang bermakna habis menderita berganti kesenangan. Sedangkan patah tumbuh hilang berganti bermakna hilang atau mati selalu ada penggantinya. Kemudian, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, memiliki makna dimanapun kita berada, kita harus menghormati adat istiadat yang berlaku. Disangka panas hingga petang, kiranya hujan tengah hari bermakna dikira akan mulia dan baik selamanya, lalu ditimpa masalah sehingga menjadi melarat. Soal nomor 18. Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Kalimat yang tercetak miring dalam paragraf tersebut dapat diperbaiki dengan untuk melanjutkan sebuah kalimat pada paragraf, baik itu paragraf fiksi maupun non-fiksi, kita harus memperhatikan hubungan antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan paragraf yang dihasilkan akan membentuk hubungan kohesif dan koheren. Kohesif maksudnya antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain saling menjelaskan. Sedangkan koheren
Maksudnya, antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain membentuk kepaduan. Kepaduan dalam sebuah paragraf didukung dengan adanya konjungsi atau kata penghubung. Sehingga kalimat yang bercetak miring pada paragraf di atas dapat diperbaiki menjadi saya, kakak Mila. Soal nomor 19. Cermatilah kutipan cerpen berikut. Tentukan peribahasa yang tepat untuk melengkapi kutipan cerpen tersebut. Kutipan cerpen di atas mengisahkan tokoh Doni dengan aku, yang di dalam cerita berisi aku berusaha untuk meyakinkan Doni. Namun, usaha yang dilakukan aku akhirnya sia-sia. Sehingga peribahasa yang tepat untuk melengkapi kutipan cerpen tersebut adalah B. Melukis di atas air. Peribahasa ini memiliki makna melakukan pekerjaan yang sia-sia. Sedangkan kacang lupa akan kulitnya bermakna seseorang yang lupa akan asal-usulnya. Tong kosong nyaring bunyinya bermakna orang yang bodoh biasanya banyak bicara. Sedangkan kerapak tumbuh di batu bermakna orang yang hidup dalam kesukaran atau kemelaratan. Sedangkan pungup merindukan bulan bermakna seseorang yang merindukan kekasihnya tetapi tidak mendapatkan balasan. Soal nomor 20. Cermatilah paragraf berikut. Tentukan kalimat untuk melengkapi paragraf argumentasi tersebut. Paragraf argumentasi yaitu paragraf yang memberikan alasan untuk memperkuat
menolak suatu pendapat atau gagasan. Berdasarkan kalimat-kalimat sebelumnya, maka kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf argumentasi tersebut adalah A. Keadaan jalan raya sangat kacau sehingga pengguna jalan mengalami stres. Kalimat ini merujuk pada kalimat-kalimat sebelumnya yang menjelaskan tentang peristiwa ilustratif yang membuat pengguna jalan mengalami stres. Antara lain, menyeberang tidak lagi di tempat yang disediakan, mobil berhenti secara mendadak, pengendara kendaraan bermotor tidak menyalakan lampu utama, dan pengendara motor saling mendahului.